Welcome to Cream Cheese, zona di mana semua yang dibahas hanyalah seputar kriminal dan mistis. Oke, langsung saja ke cerita hari ini. Sebuah tweet horor dari Twitter @widiantoandika_ dengan judul Kisah di Kontrakan Lama. Di sini gue hanya berbagi kisah setelah beberapa tahun ngontrak di tempat ini, dan bukan bermaksud untuk menjatuhkan nama tempat tersebut. Lokasi bertempat di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, di dalam perumahan dekat dengan SMPN 1 Pasar Kemis. Sebenarnya di sini ada beberapa kisah yang akan gue mulai dari kisah bapak gue dulu, lanjut oleh kisah mama, lalu kisah gue pribadi. Kisah pertama adalah kisah yang dialami langsung oleh bapak, di mana dia sering mendapat gangguan gaib di tempat tersebut. Usut punya usut, ternyata bapak gue ini punya tulang rusuk yang jarang-jarang, yang konon katanya bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Kisah ini terjadi ketika gue masih SD kelas 4 SD sekitar tahun 2008, di mana saat itu bapak baru pulang kerja pada malam hari. Dan karena sudah saking capeknya, bapak langsung tidur. Tapi tak berselang lama, sekitar jam 1 malam, bapak seperti mendengar suara yang memanggilnya dari kebun di belakang kontrakan. Lantas ibu yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk mengikutinya dari belakang, dan benar saja, bapak sudah berada di dalam kebun itu. Sontak ibu berteriak untuk menyadarkan bapak bahwa dia sudah di dalam kebun tersebut. Teriakan ibu membuat bapak tersadar, dan ia berkata, banyak anak-anak kecil bermata merah di sana yang tiba-tiba hilang saat ibu berteriak memanggil. Dan ternyata yang memanggilnya di awal adalah sesosok genderuwo penghuni kebun tersebut. Mungkin emang niatnya mau ngerjain, tapi di sini bapak seperti tidak takut sama sekali. Dia berjalan dalam keadaan sadar. Setelah itu, bapak pulang dan melanjutkan tidurnya. Dan kisah pun berganti di waktu yang lain. Kisah berganti di saatku menginjak kelas 6 SD, sekitar tahun 2010. Masih berlanjut dari pengalaman yang dialami bapak, tapi kali ini yang mengganggunya berbeda. Jadi ada salah satu teman bapak yang meninggal. Kebetulan saya juga berteman dengan anaknya. Ya, karena kita berada di satu RT yang sama. Sekitar 1 minggu setelah kematian bapak tersebut, ada gangguan yang muncul menghampiri bapakku. Sekitar jam 12 malam saat bapak baru pulang kerja, baru sampai kamar, bapak mendengar seperti ada yang memanggilnya dari luar kontrakan. Dan benar saja, ternyata sosok itu adalah bapak temanku yang baru saja meninggal 1 minggu lalu. Di sini bapak langsung menemui temannya itu, dan ibu yang mengetahui hal tersebut sontak ingin mengikuti kemana perginya bapak. Dan kebetulan saja ada bapak Bagus, salah satu tetanggaku yang terbangun di malam hari. Ibu berkata, itu bapak Anto ditungguin sama bapaknya R. Lalu ibu dan bapak Bagus mengikuti kemana perginya bapak bersama sesosok makhluk yang menyerupai bapak R. Ternyata mereka sudah ada di dekat tumpukan sampah. Lalu ibu dan bapak Bagus berteriak untuk menyadarkan bapakku yang akan dibawa ke kuburan oleh sesosok pocong. Begitu sadar, bapak berkata dengan nada linglung, "Ih, terbang," sambil menunjuk ke arah kuburan, dan mereka bertiga pulang kembali ke kontrakan untuk melanjutkan tidurnya. Mari kita lanjut. Masih dari pengalaman bapak yang sepertinya tidak habis-habis untuk diceritakan. Entah kenapa makhluk-makhluk ini seperti tertarik sekali untuk mengganggunya. Kisah terjadi ketika saya sudah duduk di bangku SMA, dan bapak mengalami gangguan di saat BAB di salah satu WC. Kejadian berlangsung di dalam malam hari sekitar jam 3 pagi. Ya, namanya juga ada panggilan alam, jam berapapun tidak akan membuat nyalinya ciut. Gangguan yang terjadi adalah pintu WC-nya ini diketuk dari arah luar sebanyak 3 kali. Dimana setiap ketukan itu terjadi, bapak keluar untuk memastikan siapa sih yang iseng malam-malam gini.
Ketukan pertama masih aman. Ketukan kedua masih gak ada apa-apa sih. Mungkin makhluk ini cuma mau mengajak main aja kali ya. Pas ketukan ketiga, pintu WC langsung didobrak dan membuat sosok itu kaget. Lalu dia terbang ke atas pohon, persis kayak burung mengepak-ngepakkan sayap. Yang dia yakini itu adalah penunggu pohon besar di belakang kontrakan. Setelah pengganggunya kabur, bapak juga sudah kelar dengan hajatnya dan kisahnya pun berganti. Kita sudah memasuki kisah yang dialami oleh ibu saya. Tentu kisah ini tidak kalah seramnya dengan kisah bapak saya. Mari kita simak. Kejadian ini terjadi ketika malam tahun baru 2016. Ya, saya sudah kelas 3 SMK. Dan seperti biasa, ada gangguan lagi, tapi ini menimpa ibu saya. Cerita berawal dari malam tahun baru, di mana saya sedang bermain PS di RT lain hingga pergantian tahun tiba. Bahkan sampai pagi hari, sekitar jam 2:30 dini hari, saya sudah memutuskan untuk pulang karena sudah ngantuk sekali. Tapi saya berpikir kembali, kalau gue pulang jam segini, gue takut nih kalau tiba-tiba ada yang nakut-nakutin dari belakang terus nanya, baru pulang mas? Ih serem, mana deket kebun lagi. Ya udah deh, gue nginep aja, pulangnya besok pagi kalau matahari udah bersinar. Nah sialnya ya, ada yang mengambil ide yang ada di pikiran saya itu dan merealisasikannya ke dunia nyata. Betul saja, kejadian ini pun terjadi. Ada yang pulang, tapi bukan saya. Di sini posisinya ibu sudah tidur pulas. Pada jam 2:30 pagi lalu, dia terbangun karena mendengar ada suara khas saya ketika pintu gerbang sudah dikunci. Seperti biasa, kalau saya terkunci, saya pasti teriak, "Mak, mak, mak." Dan itu suara yang terdengar oleh ibu sambil berkata, "Ya sebentar." Lalu diambilkan kunci dan bergegas ke depan pintu pagar. Begitu sampai di pintu besi itu, tidak ada siapa-siapa, penampakan pun tidak ada. Tapi itu sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding seketika. Setelah kejadian itu, ibu memutuskan untuk berwudu dalam keadaan takut dan hendak untuk sholat tahajud agar rasa takutnya hilang. Dan setelah saya pulang pada pagi hari, kejadian ini baru diceritakan. Dan benar saja, waktu kejadian dengan waktu saya berpikir dan membatin itu sama. Dan inilah dialognya. "Semalam kamu pulang toh?" "Enggak mak, Anto nginep di PS, tapi emang rencananya sih mau pulang sekitar jam 2:30. Emang kenapa mak?" "Tadi malam itu ada yang manggil-manggil persis kayak suara kamu." "Ah yang bener mak." "Iya, dia manggil, mak, mak, mak." Aku jawab, "Iya sebentar." Tapi pas sampai gerbang kok si Anto gak ada. Kemana nih bocah? Langsung merinding-rinding terus ambil air wudhu. Tapi emang bukan Anto yang pulang mak. Anto juga takut lewatin kebun pisang itu. Ya udahlah, palingan juga ada yang iseng. "Emang kejadian jam berapa mak?" Pas masuk kamar lagi sekitar jam 3 kurang. "Ada yang ngambil pikiran Anto kali mak, tapi dia yang pulang bukan Anto." Dan kisah pun berakhir. Baiklah, sekarang berlanjut ke pengalaman yang gue alami sendiri. Mari kita simak. Kisah ini terjadi pada tahun 2019, di mana gue sudah bekerja pada salah satu perusahaan ternama yang memproduksi pop ice. Kejadian ini terjadi pada pukul 5 pagi, di mana saat itu gue sedang shift 1 masuk jam 6 pagi. Dikarenakan tetangga masih tidur dan hanya gue yang bangun pada saat itu, kejadian seram pun menimpa gue. Di sini gue berniat untuk sholat subuh dan keluar kamar untuk mengambil air wudhu, di mana semua keran air dan kamar mandi letaknya di luar kamar. Tapi gue berwudhu bukan pada keran, karena kalau mau pakai keran harus nyalain mesin pompa air dulu. Jadi gue wudhu pakai ember kecil yang sudah dilubangi bawahnya untuk berwudhu. Baru saja ambil air wudhu, ya kira-kira baru setengah ember kecil lah, muncullah tuh sesosok kuntilanak dari kamar mandi lain, yang awalnya gue lihat pakai lirikan mata, kemudian menoleh ke arah kanan tempat dia muncul. Entah kenapa, gue setelah menoleh itu, pandangan seperti tidak mau lepas dari dia sampai dia melewati punggung. Di sini gue masih ingat dasternya yang putih dan rambutnya yang panjang, kakinya yang melayang 1 jengkal dari tanah, dan dia melayang persis ke arah gue. Dia muncul dari sini,
melayang ke belakang, dan gue kayak gak bisa ngapa-ngapain. Cuma lihat dia melayang gitu aja sampai melewati punggung. Pas dia lewat persis di belakang punggung, bulu kuduk gue berdiri dari kepala sampai ke kaki, itu semuanya berdiri. Seumur-umur gue belum pernah ngalamin kejadian nonton film horor manapun sampai bikin bulu kuduk kepala itu berdiri. Tapi di sini gue gak berani buat noleh ke arah kiri, karena gue khawatir kejadian kayak di film horor itu terjadi. Misalnya gue noleh ke kiri, tiba-tiba di depan muka, kan gak asik ya kalau beneran kejadian begitu. Ya udah, gue coba buat baca kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil karena emang saking takutnya. Dan gue nggak tahu posisi persis dia lagi setelah lewat punggung. Nggak tahu dia tetap belakang atau melanjutkan melayangnya. Setelah dirasa tenang, baru gue lanjutin lagi ambil air wudhunya dan sholat subuh. Dan kisah ini gue ceritakan ke ibu begitu ia bangun seraya berkata, "Itu Kunti telah pergi, azan subuh udah lewat dia baru pergi." Tapi emang benar, dia pergi ke arah pohon besar di belakang yang sekarang udah ditebang. Sebenarnya masih ada satu kisah tentang kejadian yang dialami tetangga gua yang berkaitan dengan horor juga, dan satu kisah ilmu hitam yang menimpa keluarga gua. Tapi cukup sampai di sini gue berbagi kisah horor yang dialami langsung oleh keluarga gue. Kalau kalian tertarik, akan gue ceritakan 2 kisah tersebut. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai habis. Pesan gue cuma satu, jangan takut karena kita lebih unggul dari mereka.